Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dan penonton podcast Saitupi. Dan selamat datang di Saitupi Podcast tentunya. Wadah bagi kalian para mahasiswa yang ingin mendapatkan insight, inspirasi, dan informasi seputar kehidupan kampus. Nah, saya Julia atau yang akrab disebut Julai akan menemani kalian di episode spesial kali ini. Dan jangan lupa podcast kita bisa kalian dengarkan di YouTube, Spotify, dan Noise. Oke, pada podcast kita kali ini kita akan membahas nih tentang peran organisasi dan kepemimpinan dalam mengembangkan potensi mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris dalam dunia kerja. Bukankah itu topik yang sangat relevan? Tentu saja. Nah, dan yang lebih spesial lagi, hari ini kita ditemani oleh Kak Ade Latifah Fitri atau yang akrab banget kita sebut dengan nama Kak Adel ya. Jadi Kak Adel nih boleh ceritain nih sedikit tentang background kakak sekarang gitu. Oke, halo semuanya. Buat teman-teman yang menonton podcastnya Saitupi, terima kasih banyak. Seperti yang sudah diperkenalkan, saya Adel, alumni pendidikan bahasa Inggris FKIP Unram juga. Alumni Saitupi juga ya, jadi saat ini saya aktif sebagai staf salah satu NGO di NTB yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi dan seksual bagi perempuan dan anak. Selain itu karena masih ada jiwa-jiwa pendidikannya ya, jadi saya tidak lepas dari aktivitas mengajar bahasa Inggris juga. Dan saya juga aktif dalam sebuah komunitas yang saya dirikan tahun 2020, yaitu komunitas Senyumpuan yang geraknya di bidang perempuan juga, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi beliau ini meskipun aktivis atau sangat aktif nih di organisasinya beliau, tapi beliau tidak meninggalkan gitu jati diri beliau sebagai tenaga pengajar. Oke, jadi sebelum itu saya mau bacain nih CV atau apa aja sih pengalaman Kak Adel ini. Mungkin teman-teman nih pendengar dan penonton podcast Saitupi bisa kayak terinspirasi gitu sebegitunya gitu loh. Jadi oke ya, kita beralih ke educationnya nih. Oke, beliau ini Bachelor of English Education, mendapatkan IPK 3,64 dan professional training, peer counselor training and UNICEF Indonesia at Lost Can Development and Participant Training, UNICEF Indonesia Youth Facilitator Training, and Indonesian Ministry of Education Leadership Training for Indonesian Students Bandung. Oh, wow, keren banget ya. Nah, kita beralih nih ke volunteering dan organization yang beliau ini pernah ikuti gitu. Jadi yang pertama tuh founder and head of Senyumpuan Community, seperti yang udah beliau jelasin tadi. Beliau adalah ketua sekaligus founder of Senyumpuan dan program officer at Indonesia Youth Diplomacy Local Chapter NTB, volunteer at Tunas Bakti Nusantara Foundation, President of Student Association of English Education Program atau Saitupi. Nah, jadi beliau ini pernah menjadi presiden gitu di organisasi ini di tahun 2019. Keren banget kan? Siapa bilang sih cewek itu nggak bisa jadi presiden atau ketua? Nggak dong. Beliau ini adalah bukti nyata ya dari perempuan itu bisa menjadi seorang leader. Oke. Dan yang terakhir teacher volunteer at Jaga Kestari Foundation, itu berada di Lombok Tengah. Oke, achievementnya nih Award of Indonesian Young Leaders Program New Zealand. Speechless nggak lo? Oke, dan top 5 Putri Indonesia Nusa Tenggara Barat. Wow. Putri Pariwisata Nusantara Inteligensia, Putri Indonesia NTB Inteligensia, dan Award of Seameo Sea Teacher Scholarship Philippines. Jadi beliau ini bukan hanya bergelut di Indonesia ya, tapi beliau ini sudah go internasional. Amin. Keren banget sih. Oke. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan para pendengar bahwa podcast ini adalah ruang di mana kita saling berbagi wawasan dan pengalaman terkait pendidikan, organisasi, dan dunia kerja. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita mulai diskusinya. Kita akan mulai dengan pertanyaan dasar dulu ya Kak Adel. Oke. Seperti mengapa sih organisasi kampus itu penting banget gitu untuk mahasiswa bahasa Inggris gitu? Pertanyaannya sebenarnya cukup spesifik ya, Iya, kenapa spesifik penting untuk mahasiswa bahasa Inggris. Tapi sebenarnya jawaban ini tetap relate untuk didengar oleh mahasiswa non bahasa Inggris ya gitu. Ini percaya nggak percaya bahwa yang membentuk saya menjadi saya hari ini adalah organisasi kampus.
Jadi organisasi kampus itu adalah tempat di mana saya benar-benar belajar menjadi seorang Adele yang lebih dewasa. Jadi kalau misalnya ketika kita di sekolah kita pernah ikut organisasi, that's good gitu. Tapi ketika kita ikut organisasi lagi di kampus itu adalah masa di mana kita beranjak dewasa dan menghabiskan waktu beranjak dewasanya kita di sebuah organisasi itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat beneficial. Karena pertama sebenarnya ini sesuatu yang udah sering banget didengar ya, masalah manajemen waktu gitu. Tapi ini akan sangat membantu ketika kita masuk dunia kerja. Karena ketika kita di kampus kita misalnya harus mengatur waktu antara kuliah dengan organisasi, bahkan di organisasi pun kadang nggak satu kerjaan ya, ada beberapa kerjaan gitu. Jadi kadang aduh stres banget, banyak kerjaan, mana nih yang harus duluan dan lain sebagainya, dan kita belajar di situ. Jadi ketika kita masuk di dunia kerja yang dengan ada banyak kerjaan dan banyak deadline itu nggak jadi sesuatu yang mengejutkan gitu. Itu malah jadi sesuatu yang kayak oh ya ini seperti rutinitas saya waktu masih mahasiswa udah aja. Pernah dan sering ya. Betul. Jadi kayak itu membantu banget. Jadi nggak gampang stres ketika kita dapat kerjaan dari atasan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kemampuan kita untuk bagaimana kita bisa komunikasi dengan orang lain gitu ya. Jadi karena di organisasi kan kita nggak hanya komunikasi dengan teman-teman organisasi saja ya, tapi kita juga harus komunikasi dengan pihak birokrasi, di mana itu adalah orang-orang yang lebih tua daripada kita, bahkan juga berkomunikasi dengan orang-orang di luar kampus ketika kita mengadakan event, mau berkolaborasi dengan pihak luar. Jadi kemampuan negosiasi kita, kemampuan meyakinkan orang lain, kemampuan untuk kita bisa mempresent diri kita dengan baik, itu sangat membentuk siapa saya hari ini gitu. Termasuk juga again di pekerjaan, akhirnya itu sangat memudahkan. Apalagi kalau misalnya kita mau ngelamar kerja ya kan, itu ada interview, atau ngelamar beasiswa deh ada interview. Rasa percaya diri kita tuh udah terbentuk karena kita udah sering berhadapan dengan orang-orang yang beda background, beda usia dan lain sebagainya. Jadi ketika kita dihadapkan, oke, kamu akan interview dengan orang ini, itu jadi nggak sesuatu, mungkin tegang deg-degan pasti ada, manusiawi, tapi nggak yang kemudian jadi aduh gimana, yang sampai akhirnya yang itu sesuatu yang mematikan banget, enggak. Karena ini adalah sesuatu yang udah sering saya lakukan juga gitu. Jadi banyak sih sebenarnya, dan yang paling penting adalah kolaborasi itu. Karena kan kalau anak mahasiswa kan kalau misalnya kita bikin event tadi atau apapun, kita akan sering bekerja secara kolaboratif gitu ya. Dan itu sangat baik dan menguntungkan untuk kita untuk berjejaring juga gitu kan. Dan juga untuk terutama saya yang bergerak di komunitas saat ini, jadi kebiasaan-kebiasaan untuk bekerja secara kolaboratif itu juga terbentuk ketika saya di organisasi kampus gitu. Oke, jadi tadi itu penjelasan untuk apa organisasi secara general ya. Jadi mungkin kakak Adel tuh bisa nih jelasin kayak untuk Saitup itu sendiri gitu, dampaknya untuk mahasiswa pendidikan bahasa Inggris gitu, bisa dijelasin sedikit nggak? Oh itu sangat menguntungkan, terutama untuk kita yang misalnya semangat belajar ya, karena gini. Kalau misalnya kita tergabung dalam organisasi himpunan, khususnya Saitup misalnya, kita kan jadi bisa punya kenalan dari teman-teman kelas lain, kita bisa punya kenalan dari kakak tingkat, dimana itu sangat bermanfaat sekali, khususnya yang saya rasakan ya ketika saya jadi mahasiswa. Kalau misalnya ada tugas atau ada materi yang saya nggak paham atau saya butuh referensi dan lain sebagainya, saya pasti hubunginnya itu adalah orang-orang yang ada di Saitup. Dan itu adalah ya teman kelas lain atau kakak tingkat, dan bahkan kadang minta kakak tingkat untuk ajarin dong, jelasin dong gitu, yang mungkin di kelas itu kurang. Secara akademik itu justru sangat menguntungkan buat kita gitu, karena kalau misalnya orang berpikir oh kalau organisasi nanti waktunya kebanyakan di organisasi jadi nggak belajar dan lain sebagainya. Kalau saya justru waktu belajar saya jadi makin banyak karena di organisasi saya ketemu orang-orang yang saya bisa tanyain gitu. Jadi justru itu sebagai anak bahasa Inggris ya, itu menguntungkan sekali sih. Oke, jadi bisa dilihatnya dari pengalaman beliau untuk dari Saitup itu sendiri, bagaimana dampak positif yang dirasakan dan apa yang bakal terjadi ke depannya untuk dunia kerja. Nah nih Kak, menurut Kakak nih hal apa yang tidak boleh dilewatkan gitu oleh mahasiswa bahasa Inggris selama masa kuliah mereka, terutama dalam kaitannya dalam dunia kerja, selain daripada organisasi gitu, apa yang bisa dilakukan lagi gitu? Apa ya? Sebenarnya kalau sekarang tuh sebenarnya jauh lebih
bagus ya, karena ada banyak sekali pilihan program. Kalau zaman saya dulu terbatas banget, sekarang tiba-tiba ada Kampus Merdeka, rasanya program itu banyak sekali gitu. Dan saya sih justru berharap dengan banyaknya akses ini akan juga terbentuk karakter kita yang ingin mencoba sesuatu yang baru gitu. Karena kalau jadi mahasiswa dengan mental yang misalnya masih kayak pelajar gitu, dimana kita ya sekolah, ekskul, pulang, hanya itu saja, kayaknya akan rugi banget kalau misalnya karakter itu masih kita pakai sampai ke mahasiswa gitu. Jadi justru ketika kita beranjak dewasa, jangan sampai kemudian ada banyak sekali kesempatan-kesempatan yang terlewatkan. Karena mungkin kita kayak mikir ya, aduh saya mau fokus aja di akademik, saya mau fokus aja di bagaimana meningkatkan IPK dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya yang membuka peluang kita setelah kita lulus sarjana itu adalah justru apa yang kita lakukan lebih dari itu. Saya tidak mengatakan bahwa akademik tidak penting, jelas penting. Tapi maksudnya itu aja nggak cukup gitu. Jadi harus ada rasa ingin mencoba banyak hal sih sebagai seorang mahasiswa, dan yaitu tadi ikut organisasi dan berbagai program Kampus Merdeka yang ada gitu. Karena percaya deh, mungkin sekarang capek gitu ya, karena aduh mikirin tugas, mikirin ini, mikirin itu, tapi dampaknya ke depannya itu sangat sangat terasa gitu. Terasa banget sih. Iya, berarti jadi beliau ini menjelaskan bahwa sekarang itu udah zamannya modern banget, banyak banget program-program seperti Kampus Merdeka, terus MSIB dan sebagainya. Nah, sedangkan beliau dulu masih sangat terbatas ya Kak ya. Jadi sekarang tuh mudah banget diakses kayak hal-hal seperti ini. Jadi tidak ada alasan dong buat tidak ikut atau aktif di luar dari perkuliahan gitu ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Bagaimana sih dengan peluang kerja bagi lulusan bahasa Inggris gitu? Banyak banget mahasiswa yang merasa bingung dengan gelar yang mereka dapat, terutama banyak banget kayak mereka tuh malu gitu dengan titel yang mereka dapat tuh kayak SPD gitu, mereka kayak gitu ya? mikirnya tuh ke guru-guru dan guru gitu. Mungkin Kakak bisa jelasin gitu apa aja sih prospek kerja yang secara luas Ini gitu. by the way, ini saya nggak tahu loh, banyak yang malu ya punya gelar SPD. Iya, ada beberapa kemarin juga yang kayak kalau misalnya saya S2, saya nggak mau taruh deh SPD di belakang nama saya seperti itu. Misalnya gitu. kayak apa ke Mhum atau apa, SPD itu di hide aja deh kayak gitu Kak. Kenapa? Jadi iya nggak tahu makanya. Jadi mungkin karena kalau misalnya SPD identik dengan guru dan guru gajinya kecil gitu kali ya. Mungkin ya itu ya alasan utamanya. Aduh, saya ini sesuatu yang mengejutkan. Terima kasih informasinya. Karena saya juga terkejut Kak. lulus menjadi sarjana pendidikan itu sesuatu yang membanggakan, karena tidak semua orang bisa, walaupun semua orang bisa punya profesi guru, tapi tidak semua orang punya jiwa guru itu gitu loh. Jadi sebagai seorang pendidik ya, maksudnya tidak semua orang punya jiwa pendidik itu, walaupun banyak orang yang mungkin ya gampang aja gitu mau masuk untuk menjadi guru dan lain sebagainya. Jadi saya nggak tahu bagaimana kemudian SPD itu menjadi sangat memalukan. Nah Kak, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih pengaruh yang besar banget nih buat Kakak sendiri, buat Kak Adel sendiri karena sudah join Saitupi gitu, atau apa sih yang udah diakibatkan gitu sama Saitupi itu sendiri gitu? Diakibatkan. Iya, alhamdulillah semuanya pasti hal-hal yang positif ya gitu. Maksudnya ya namanya kita ikut organisasi, ups and downs-nya pasti banyak, tapi yang paling terasa dan sustain hasilnya adalah hal-hal yang positif. Salah satunya adalah dengan saya berhasil membentuk komunitas Senyum Puan, itu adalah salah satu bukti bahwa saya sangat menikmati dan benar-benar menjalankan peran saya ketika di organisasi kemarin gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa organisasi ini hanya untuk nanti kita melamar kerja atau beasiswa saja, tapi kan di tengah-tengah itu ada prosesnya juga ya. Maksudnya kita juga mau ikut beasiswa juga pasti akan dilihat nih pengalaman organisasinya sejauh mana. Mungkin udah ada nih pas kampus, tapi bagi saya sendiri nggak puas sampai di situ ya. Jadi manajemen organisasi dan lain sebagainya, manajemen SDM, manajemen resource lainnya, itu saya benar-benar berusaha pelajari di organisasi sampai akhirnya saya memahami bahwa oh seperti ini loh menjalankan organisasi. Jadi saya juga akhirnya bisa menerapkan itu di luar kampus ketika saya sudah tidak lagi mahasiswa gitu. Jadi nggak harus mahasiswa doang yang bisa organisasi gitu kan. Jadi artinya setelah saya lulus pun akhirnya saya tetap bisa berorganisasi dengan modal yang saya dapatkan saat di mahasiswa dulu gitu. Cuma yang perlu diketahui adalah banyak mungkin orang yang berekspektasi akan mudah melakukan itu. Yang penting ikut organisasi aja, nanti juga bisa kok dapat kerjaan yang bagus, dapat beasiswa atau misalnya membentuk sesuatu di luar kampus.
Tapi sebenarnya yang berhasil melakukan itu adalah orang-orang yang memang benar-benar menjalankan peran di organisasi itu dengan baik, dalam arti ya nggak cuma daftar doang gitu loh, nggak cuma yang oke, ikut rapat tapi kerjaannya diem aja, nggak pernah berani untuk kemudian mengemukakan pendapat, atau misalnya ada pekerjaan apa nggak berinisiatif untuk menawarkan diri. Gimana kalau misalnya saya yang kerjain ini? Nggak harus bisa, karena organisasi itu tempat belajar kan. Jadi kalau misalnya nawarin diri untuk melakukan ABC, kalau misalnya ada kesalahan bisa diperbaiki, kalau nggak tahu bisa tanya senior gitu kan. Jadi kalau misalnya cuma daftar namanya ada di organisasi ya bagus, tapi nggak dapat sesuatu yang kemudian bisa dibawa lebih untuk keluar organisasi itu gitu. Jadi semua yang saya dapatkan hari ini termasuk pekerjaan saya. Jadi pekerjaan saya saat ini tuh saya dapatkan karena kinerja saya di komunitas yang saya dirikan. Jadi organisasi C2P membentuk saya untuk bisa membuat komunitas. Komunitas yang saya jalani juga akhirnya bisa membuat saya mendapatkan pekerjaan ini gitu. Jadi dan tadi di-mention soal saya yang bisa ke New Zealand itu juga karena organisasi ini gitu, dan artinya C2P itu membawa saya keliling dunia lah gitu. Organisasi kampus itu benar-benar bisa membawa saya kemana saja ketika saya benar-benar ngejalaninnya dengan maksimal. Nah, jadi itu ya guys. Jadi ketika kita ikut organisasi apapun itu di kampus, jangan hanya numpang nama atau hanya sebagai formalitas semata, tapi benar-benar ngejalanin dan benar-benar tekuni itu, sehingga kayak Kak Adel sampai bisa punya organisasi sendiri yaitu Senyum Puan, dan beliau ini bisa sampai keliling dunia dengan dengan bakat yang dia miliki dari organisasi itu tersebut. Oke, Kak, jadi pertanyaan selanjutnya ini tentang kerja nih, singgung sedikit ya. Bagaimana sih dengan peluang kerja bagi lulusan bahasa Inggris itu? Banyak sekali yang merasa bingung atau kurang percaya diri dengan prospek kerja mereka. Terutama nih, ada nih beberapa yang saya dengar itu kayak ada yang malu dengan lulusan SPD. Terus ada nih kayak juga mereka tuh kalau mau S2 gitu, kayaknya SPD tuh nggak perlu ditaruh di namaku kayak gitu. Kayaknya mereka tuh kayak malu banget itu. Gimana sih Kak prospek kerja, atau apa sih alasan Kakak atau pendapat Kakak tentang itu gitu? Mungkin kalau misalnya S2 nggak ditaruh SPD-nya karena udah MPD kali ya. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai malu dengan gelar SPD itu adalah sesuatu yang cukup membingungkan buat saya, karena menjadi seorang tenaga pendidik itu nggak mudah loh gitu. Kita nggak hanya harus menguasai, misalnya kita di pendidikan bahasa Inggris, kita nggak harus hanya menguasai grammar itu seperti ini, tapi kita juga harus tahu bagaimana kemudian cara manajemen kelas. Kita juga harus mengenali psikologis anak seperti apa, dan di dalam satu kelas itu kan psikologis anak pasti berbeda-beda, dan kita harus dealing dengan perbedaan itu. Kita harus cari titik tengahnya di mana untuk bisa masuk ke semua anak. Itu tuh adalah sesuatu yang tidak mudah gitu. Jadi justru saya melihat SPD itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan ya. Cuma memang mungkin tidak semua orang ingin menjadi guru, dan saya rasa pendidikan bahasa Inggris juga tidak membatasi mahasiswanya hanya untuk menjadi guru ya. Makanya kita di kampus kan diajarkan ada banyak hal lain ya. Kita diajarkan translation, kita diajarkan interpreter gitu kan. Karena memang kita bisa untuk menjadi orang-orang yang lain juga menggunakan kemampuan yang kita diajarkan di kampus gitu. Saya mungkin saat ini memang tidak mengajar di sekolah, tidak mengajar di di institusi resmi seperti itu. Saya ngajarnya bimbel memang. Dan saya mengajar orang-orang yang akan masuk ke perguruan tinggi. Jadi persiapan untuk tes seperti itu. Dan saya tidak melihat kemudian itu menjadi sesuatu yang kayak misalnya guru bimbel doang misalnya kayak gitu. Enggak, itu bagi saya itu sangat menyenangkan. Justru saya melihat mengajar itu sebagai healing saya sebenarnya. Karena saya bisa mengerahkan seluruh kreativitas saya dalam mengelola kelas gitu. Justru itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Dan kalau misalnya dibilang, tapi kan nggak relate ya pekerjaan saya sekarang dengan bahasa Inggris gitu. Dimana saya kan kerjanya juga di NGO yang geraknya di kesehatan reproduksi seksual perempuan dan anak. Organisasi saya juga perempuan gitu. Kok nggak ada relate-relate-nya? Saya akan bilang sangat ada. Karena apa? Di kegiatan saya di kantor maupun di komunitas itu banyak sekali ketemu orang, banyak sekali harus melakukan sosialisasi, banyak sekali harus melakukan pencerdasan ke masyarakat, dan itu nggak akan bisa saya lakukan dengan maksimal kalau saya nggak punya kemampuan manajemen.
manajemen kelas, manajemen orang-orang, apa nih, bagaimana nih cara sosialisasi yang seru dan lain sebagainya. Dan itu saya dapatkan dari keguruan. Bahkan kemampuan kemudian berbahasa Inggris yang sering dibiasakan oleh dosen-dosen kita di kampus juga sangat saya gunakan di kantor karena NGO, namanya NGO ya, berhubungan dengan program, berhubungan dengan donor, di mana dokumen-dokumennya semuanya berbahasa Inggris gitu. Jadi justru apa ya, bahasa Inggris ini justru punya prospek yang sangat luas. Kita bisa kemana aja gitu dengan bahasa Inggris itu, apalagi pendidikan. Jadi kita udah punya modal bahasa Inggris, udah punya modal pendidikan, udah deh kayak gampang banget mau kemana-mana. Sebenarnya gampang banget, yang penting kitanya yang mau kemudian menggunakan kesempatan-kesempatan itu gitu. Nah, jadi menjadi lulusan SPD itu adalah sebuah anugerah ya, di mana kita sudah bisa mendapatkan knowledge bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mendidik, apalagi bahasa Inggris ya. Kita udah dapat knowledge tentang bahasa Inggris dan semacamnya, dan itu banyak sekali ya, terutama pada kampus-kampus yang mengadakan bahwa ada tuh kayak interpreter, translation, terus pariwisata, and teaching, something like that. Banyak banget ya, bukan hanya guru. Dan buat kalian nih yang masih berspekulasi kalau SPD tuh malu gitu ya apa gimana, please hapus ya itu, jangan pakai lagi, karena SPD itu keren banget sih. Nggak semua orang bisa untuk menjadi seorang SPD. Banyak sih yang hanya bisa menjadi SPD, tapi ilmunya itu belum tentu mereka bisa menyalurkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan pendidikan gitu. Oke, yang terakhir nih Kak, terakhir banget ini. Tentang pentingnya kepemimpinan, karena kan Kak Adel ini kan the lead or the founder of Senyumpuan kan, pengembangan potensi diri gitu dari kepemimpinan. Terus bagaimana nih menurut kakak mahasiswa bisa mengasah kemampuan kepemimpinan mereka agar lebih siap gitu terjun ke dunia kerja? Mungkin kan mereka kayak, ya ampun aku belum siap tuh buat kerja, aku masih kayak takut banget gitu atas sama atasan atau sama bos gitu Kak. Gimana tuh? Ya kalau belum ya? terjun takut ya, tapi kalau udah terjun enak kok. Kalau ngomong kepemimpinan, sebenarnya kepemimpinan tuh kan kita nggak harus bicara di level yang saya memimpin orang, ada orang yang saya manage, ada kerjaan yang saya atur untuk dikerjakan oleh orang lain dan lain sebagainya, enggak. Kalau menurut saya kepemimpinan itu ya sekurang-kurangnya, seminimal-minimalnya itu adalah bagaimana kita memimpin diri kita aja deh gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana nih kalau misalnya mahasiswa bisa harus mengasah keterampilan memimpinnya dia gitu. Memimpin itu kan adalah soal mempengaruhi ya. At least kamu bisa mempengaruhi diri kamu sendiri untuk bisa disiplin ya. Kayak disiplin dan kemudian berani untuk mencoba gitu ya. Kalau misalnya kita masuk di level organisasi, jangan pernah meremehkan peran ketika kamu diminta misalnya jadi koordinator divisi perlengkapan misalnya. Ya kan banyak, aduh apaan sih cuma divisi perlengkapan aja dan sebagainya. Enggak, jangan pernah remehkan itu, karena sebenarnya yang kemudian dilatih di situ adalah bagaimana kamu bisa menghandle anak-anak di bawah kamu, kemudian ada kerjaan kamu bisa atur sedemikian rupa timeline, target dan lain sebagainya, bagaimana kamu mengatur pembagian kerja dan lain sebagainya, pengawasan gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu, dan saya pun ketika saya sebelum menjadi presiden di C2P diawali dengan hal-hal yang kecil-kecil seperti itu gitu. Jadi dari koordinator divisi acara seperti itu, yang kemudian lama-kelamaan naik koordinator, waktu itu saya divisi public relation, dan baru akhirnya kemudian naik ke presiden. Dan itu kemudian bisa terjadi karena kita memperlihatkan gak cuma jadi koordinator doang titelnya gitu ya, tapi juga benar-benar memanfaatkan itu untuk melatih kepemimpinan kita. Jadi banyak-banyak nanya sama senior, kemudian banyak-banyak ajak teman-temannya diskusi. Dan yang paling penting sih dari mahasiswa menurutku ya, satu hal yang benar-benar paling penting tuh adalah berani nyoba deh gitu. Jangan keburu yang kayak, aduh saya nggak bisa, aduh saya nggak punya passion di situ, aduh skill saya masih kurang dan lain sebagainya. Well, ini adalah tempat kamu belajar. Once kamu graduate dari gelar mahasiswa itu, kamu udah nggak bisa belajar lagi, kamu udah harus terjun, kamu udah harus make skillmu gitu. Sedangkan kalau misalnya kamu nggak memanfaatkan waktu sebagai mahasiswamu untuk belajar, itu bakalan rugi banget gitu. Jadi harus berani. Oke, terima kasih ya Kak. Jadi kesimpulannya tuh kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita tuh pertama-tama harus bisa memimpin diri sendiri dulu ya. Exactly. Disiplin waktu dan time management kita lah kita atur untuk diri kita sendiri dulu, baru kita tuh bisa mengamalkannya gitu ke orang-orang seperti Kak Adel yang kayak dari jadi CEO akhirnya sampai jadi presiden gitu. Keren banget sih.
Oke, jadi kesimpulan untuk podcast kali ini, organisasi itu sangat penting ya guys untuk kita di masa depan. Bahkan di masa sekarang pun organisasi itu sangat-sangat penting untuk bisa kita untuk mengasah kepemimpinan, time management dan lain sebagainya. Nah, kebetulan banget nih saya Tupi itu bakal buka registrasi sebentar lagi. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa bahasa Inggris jangan sampai dilewatin ya. Wajib ikut ya, wajib ikut. Ikut saya Tupi 2024 open recruitment. Ikut, nanti kita Ya. ketemu di sana. Iya, kita ketemu dong, ketemu sama Kak Adel juga ya. Saya ingin ini nih tentang BNN ya atau narkoba gitu. Bisa nggak sih Kak Adel nih jelasin gitu pandangan Kak Adel tentang narkotika atau apalah sedikit. Waduh. Gitu ya. Mungkin bisa berbagi ilmu gitu. Mumpung kita lagi di BNN gitu ya. Berbagi ilmu. Ini kayaknya saya tidak punya ilmu yang mendalam soal narkotika ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kalau misalnya kita mau jadi mahasiswa yang berprestasi, kita mau jadi anak organisasi yang keren, kita mau bisa dapet peluang-peluang yang bagus setelah lulus, jadi anak komunitas, organisasi juga di luar kampus, dapat beasiswa, bisa punya kerjaan yang bagus, nggak bakalan terwujud kalau misalnya kita deket-deket sama barang itu ya. Jadi itu udah maksudnya mungkin enak sekarang enak ya, sekali pakai enak dan 2 kali pakai enak gitu. Tapi kayaknya lebih enak kalau nggak pakai karena yang kita rasakan lebih dari itu tuh banyak banget gitu. Seperti halnya yang sekarang misalnya saya deh gitu rasakan bisa misalnya dapat beasiswa ini, dapat itu. Maksudnya itu tidak hanya soal jejaring dan pengetahuan ya. Kita realistis aja deh, kita ngomongin financial gitu ya. Siapa sih yang nggak mau punya financial yang bagus, yang kemudian kita bisa jalan-jalan nongkrong sama teman-teman, seru banget kan gitu. Dan itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang menjauhi barang itu. Harus. Tentu dengan menjauhi barang ini kan kita menjadi sehat kayak Betul. sehat rohani gitu. Exactly. Ketenangan jiwa. Tenangan jiwa benar. Jadi kita tuh mau ngelakuin apa-apa tuh jadinya kayak tenang dan enjoy gitu ya Kak. Oke. Jadi saya ingin mengingatkan nih pentingnya hidup sehat dan jauh dari narkoba. Sebagai mahasiswa kita adalah generasi penerus bangsa dan menjauhi narkoba adalah salah satu langkah penting untuk mencapai potensi penuh kita. Ini adalah pesan dari kita bersama Badan Narkotika Nasional atau yang biasa disebut BNN. Mari kita bersama-sama wujudkan masyarakat yang sehat dan bebas narkoba. Oke, itu saja untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan untuk pendengar jangan bosan-bosan untuk mengunjungi podcast saya Tupi, dan jangan lupa nih kita juga punya IG, kita juga punya Facebook. Jadi dikunjungi aja ya. Saya Tupi FKIP Unram. Jadi karena kita sudah sampai di penghujung acara, saya host Julai pamit undur diri dan Adel. sebagai tamu undangan kita. Terima kasih banget ya Kak Adel atas Terima kasih semua juga. penjelasan dan ilmu yang sangat bermanfaat nih di podcast kita kali ini. Oke, sekian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.